Setelah 2 kali meraih hasil imbang di putaran yang ketiga, di mana masing-masing saat menghadapi Arab Saudi dengan skor 1-1, dan kemudian saat menghadapi Australia dengan skor kacamata alias 0-0, Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa meraih poin penuh saat bertandang ke kandang Bahrain dan Cina di bulan Oktober nanti. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya? Apakah 2 pemain naturalisasi terbaru Indonesia bisa dimainkan, bisa diturunkan untuk membantu mengamankan 6 poin saat melawan Bahrain dan Cina? Tahan dulu teman-teman, sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel khusus yang akan menyajikan, yang akan membahas soal sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Ada kabar baik teman-teman yang datangnya dari proses naturalisasi 2 pemain baru kita yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yaitu Mees Hilgers dan kemudian Eliano Reinders. Awalnya pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong menargetkan Mees Hilgers dan kemudian Eliano ini bisa bermain, bisa diturunkan di pertengahan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu tepatnya ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang pada tanggal 15 November nanti. Wajar kalau kemudian Shin Tae-yong menargetkan seperti itu karena kita membutuhkan tambahan pemain yang lebih kuat di lini belakang timnas Indonesia dan kemudian di sektor yang lain, terutama di lini tengah dan kemudian lini depan untuk menghadapi tim sekelas Jepang, yang di 2 laga awal sudah berhasil mengalahkan Cina dan Bahrain dengan skor telak, di mana masing-masing Jepang menang 7-0 dan kemudian 5-0. Sekali lagi menghadapi Jepang yang begitu superior, begitu perkasa, jelas Shin Tae-yong menginginkan agar Mees Hilgers dan kemudian Eliano bisa bermain di bulan November nanti. Akan tetapi sepertinya kedua pemain baru kita ini bakalan bermain lebih cepat, diturunkan lebih cepat karena PSSI saat ini sedang mengebut proses naturalisasi kedua pemain tersebut, di mana targetnya kedua pemain ini, Mees Hilgers dan kemudian Eliano, bisa bermain pada bulan Oktober, yaitu ketika timnas Indonesia bertandang ke markas atau ke kandang Bahrain dan kemudian Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh banyak media massa, misalnya salah satunya oleh bola.com, media massa online, bahwa proses pemberian kewarganegaraan Indonesia untuk Mees Hilgers dan Eliano itu sudah memasuki babak atau tahap baru, di mana pada hari Kamis kemarin berkas Mees Hilgers dan kemudian Eliano sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, kemungkinan bulan September ini proses WNI Mees Hilgers dan Eliano itu sudah selesai. Dan kalau itu terjadi, maka 2 pemain ini bisa bermain untuk Indonesia di tanggal 10 dan 15 Oktober. Memang kita sadari timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan, tenaga Mees Hilgers dan Eliano supaya Indonesia tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Penampilan yang lebih baik yang saya maksud adalah ya timnas Indonesia harus bisa meraih hasil 3 poin untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia atau setidaknya duduk di posisi 3 atau 4. Kita harus mengakui teman-teman bahwa walaupun meraih hasil imbang di 2 laga awal adalah hasil yang tidak buruk, karena yang kita hadapi adalah tim-tim raksasa Asia, tim besar Asia, tim-tim yang menjadi langganan Piala Dunia, tapi kita harus fair juga bahwa timnas Indonesia perlu meningkatkan performa, terutama semakin memperkokoh, memperbaiki lini pertahanan dan kemudian juga memperbaiki lini tengah dan lini depan, di mana saat menghadapi Australia menurut saya kurang bekerja secara maksimal.
Terutama yang saya maksud misalnya di lini tengah yang hampir tidak bisa menguasai bola di laga saat menghadapi Australia. Lini tengah Indonesia yang diisi oleh duet Nathan Choaon dan Ivar Jenner saat menghadapi Australia itu seperti terisolasi. Bola tidak mengalir dengan baik, terutama bola atau distribusi bola ke lini depan. Jangankan untuk mengalirkan bola ke lini depan, bahkan hanya untuk sekedar memegang bola dan kemudian berduel di lini tengah, kita masih tidak bisa, masih kalah. Ya, sekali lagi ada banyak faktor kenapa hal tersebut bisa terjadi. Misalnya ya karena tim yang kita hadapi adalah Australia gitu ya, yang secara peringkat itu berada di ranking 24 FIFA. Artinya kualitas tim ini memang tidak main-main, sangat luar biasa bagus. Selain mengandalkan kualitas dan kemudian pengalaman yang sangat baik, Australia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa menurut saya. Itu beberapa faktor. Kemudian faktor lainnya menurut saya ya terletak pada rumput stadion GBK. Saya tidak tahu kenapa setiap kali kita bermain di GBK, rasa-rasanya penampilan timnas kita, timnas Indonesia, tidak seoptimal, tidak sebagus saat bermain tandang. Jadi ketika bermain di GBK, itu rumput selalu menjadi masalah. Selalu menjadi ancaman tersendiri, seperti selimut musuh dalam selimut. Meskipun saat melawan Australia, rumput GBK baru selesai diperbaharui, tapi kita bisa melihat hasilnya, melihat kualitasnya. Rumputnya beberapa kali mengelupas gitu. Bahkan seusai laga, saya lihat di beberapa potongan video, rumputnya udah seperti baru habis terkena gempa gitu. Begitu acak-acakan, jujur. Jadi, saya kurang paham bagaimana sebenarnya GBK, Gelora Bung Karno ini dikelola. Tapi melihat hasilnya, melihat hasil renovasinya, kok sepertinya ya sama saja kalau kita lihat pada hasil akhir gitu. Rumput stadionnya selalu menjadi musuh lain dari tidak optimalnya permainan timnas Indonesia. Akan tetapi kita tidak bisa serta-merta mencari kambing hitam atas ketidakoptimalan performa timnas Indonesia di atas lapangan hijau di dalam stadion. Tidak bisa. Kita harus secara jujur mengakui bahwa lini tengah dan lini depan timnas kita, timnas Indonesia, masih sangat kurang. Duet Nathan dan Ivar Jenner saat melawan Australia itu tidak bekerja secara maksimal. Malah menurut saya duet Nathan dan Tom Haye saat menghadapi Arab Saudi atau Tom Haye dengan Ivar Jenner saat menghadapi Arab Saudi terlihat lebih hidup. Itu bisa kita lihat bagaimana permainan timnas Indonesia lebih atraktif di laga pertama saat menghadapi Arab Saudi daripada di laga kedua. Menurut saya teman-teman, keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi juga lebih ramai daripada saat Indonesia menahan imbang Australia. Bahkan ketika ya saat itu bermain di GBK. Akan tetapi harus kita syukuri bahwa timnas Indonesia sudah berhasil tidak terkalahkan di dua laga awal. Berhasil tidak menjadi lumbung gol dan juga tidak menghuni posisi juru kunci. Hanya saja catatan besarnya adalah performa timnas Indonesia harus lebih baik, harus lebih optimal, harus lebih hidup, yaitu saat melakoni laga tandang pada bulan Oktober nanti. 2 poin Indonesia saat ini adalah pencapaian yang tidak buruk. Tetap harus kita akui, tapi kita harus menargetkan untuk bisa memperoleh poin penuh saat melawan Bahrain dan kemudian Cina. Mau tidak mau itu harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena begini teman-teman, kalau kita lihat 2 pertandingan awal di mana Indonesia mampu menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, yaitu yang pertama di match pertama Arab Saudi, lalu kemudian di match kedua Australia, ada semacam harapan bahwa sebenarnya timnas kita, timnas Indonesia itu mungkin bisa untuk finish di peringkat kedua klasemen grup C dan kemudian lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tetapi itu harapan dan ekspektasi maksimal.
Kalau menurut hitung-hitungan, paling tidak untuk duduk di peringkat kedua klasemen dan lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus mengumpulkan poin sebanyak 15-19 poin. Karena runner-up grup di putaran ketiga kualifikasi, yang berarti seperti yang saya bilang sudah pasti lolos langsung ke Piala Dunia, itu rata-rata mengumpulkan poin 19, sekian. Jika kita mengacu pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, tim yang menghuni posisi 2 minimal mengumpulkan 15 poin. Misalnya itu diciptakan oleh Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2018, di mana ketika itu Korea jadi runner-up grup A dengan mengumpulkan 15 poin. Sementara di kualifikasi Piala Dunia 2022, poin minimal untuk lolos langsung ke putaran final adalah 22. Ini poin yang dikumpulkan oleh Jepang di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022. Di babak atau pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, jumlah negara yang bersaing adalah 6 pada masing-masing grup atau sama seperti format saat ini yang diikuti oleh timnas Indonesia. Akan tetapi untuk melaju ke putaran yang keempat atau fase keempat, jumlah poin yang dikumpulkan lebih rendah. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2018, poin peringkat keempat adalah 13. Dan pada Piala Dunia 2022, yaitu 9 poin. Itu untuk peringkat keempat. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Uzbekistan dan Uni Emirat Arab duduk di posisi atau di peringkat keempat dengan masing-masing poin 13. Sedangkan di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berada di posisi keempat adalah Irak dengan 9 poin dan kemudian Oman yang berhasil mengumpulkan 14 poin. Jika kita mengacu pada asumsi poin di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, maka Indonesia minimal harus meraih 15 poin agar bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara atau runner-up group. Oleh sebab itu, dengan sudah bisa bermainnya Mesh Hilgers dan kemudian Eliano di bulan Oktober, ya, mudah-mudahan begitu teman-teman, kita doakan timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di kandang Bahrain dan kemudian Cina. Ya, paling tidak kalau itu tidak bisa dilakukan, ya seri melawan Bahrain dan kemudian menang melawan Cina. Itu hitung-hitungannya harus seperti itu ya, minimal gitu ya. Jadi dapat 4 poin dari laga tandang. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, yaitu tentang Mesh Hilgers yang dikebut untuk bisa bermain pada bulan Oktober dan disiapkan juga untuk laga melawan Jepang pada bulan November nanti. Sekali lagi saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe serta memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.